Assalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi keluarga besar dari Majelis Ta'lim dan Sholawat Sabilal Huda yang diketuai oleh Sabilal Huda dan juga Huda Fitri. Kita doakan mudah-mudahan segenap keluarga besar senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustadzah, bil khusus Ustadzah Firdaus bin Syekh Abu Bakar bin Salim, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, para hubabah, para syarifah, dan segenap pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara ini, dan segenap panitia serta tim hadrah, kita doakan semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga senantiasa dalam keberkahan, dalam syafaat, dalam kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati Allah, dicintai Allah, dibahagiakan Allah, disayang Rasulullah, disyafaati Rasulullah, dirindukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga semuanya selalu berada dalam jalan cahayanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab beliaulah sang cahaya. Qad ja'akum minallahi nur. Kata Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian semuanya cahaya dari Allah. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad ditanya oleh Jabir bin Abdillah, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya'. Wahai Rasul, demi ayah bundaku, kabarkan aku tentang apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu. Apa yang Allah ciptakan duluan sebelum apapun. Apakah itu adalah arsy? Apakah itu adalah singgasana? Ataukah itu adalah malaikat Jibril? Apakah itu adalah surga? Ataukah itu neraka? Ataukah itu kursi? Ataukah itu lauhil mahfud? Yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun. Nabi Muhammad menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Wahai Jabir, ketahuilah, yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah ciptakan apapun adalah cahaya Nabimu Muhammad. Min nuri, Allah ciptakan dari cahayanya Allah.
Yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu adalah cahayanya Nabi kita Muhammad. Allah ciptakan dari cahayanya Allah. Cahayanya Nabi Muhammad Allah ciptakan dari cahaya Allah. Saudaraku sekalian, fa innahu nur. Nabimu Muhammad adalah cahaya dan dia adalah cahayanya Allah. Kita sekarang nih, teman-teman terutama yang di dalam, bisa lihat saya, bisa tahu apa yang ada di samping kanan, yang ada di samping kiri, bisa tahu di mana letak tas yang kamu bawa, bisa tahu juga terutama yang depan-depan, ternyata mukanya Ustazah Halimah kayak gitu, biasa-biasa saja. Saudara sekalian saya muliakan, kenapa kamu bisa lihat? Kenapa kamu bisa lihat saya? Kenapa kamu bisa lihat sebelah kanan kiri? Karena ada cahaya di antara kita, karena ada cahaya. Andai kamu datang di waktu malam tanpa ada lampu di tempat ini, keadaannya gelap, lampunya mati gitu, walaupun ada di dalam sini, kamu tetap tidak bisa lihat saya, tetap nggak bisa lihat apa yang ada di samping kanan kiri. Kita semuanya nih bisa saling lihat, bukan hanya karena keberadaan mata teman-teman, akan tetapi karena adanya cahaya. Andai kita berada di waktu malam tanpa ada cahaya sedikit pun di antara kita, niscaya bukan hanya kita tidak bisa melihat, akan tetapi mungkin kalau disuruh jalan, kita akan jalan dalam keadaan nabrak-nabrak. Cahaya membuat kita bisa tahu apa yang ada di depan kita, apa yang ada di samping kanan kita, apa yang ada di samping kiri kita, apa yang ada di belakang kita kalau kita noleh ke belakang, apa yang ada di atas kita, apa yang ada di bawah kita, membuat kita bisa ngelihat dengan jelas, bukan hanya karena keberadaan mata kita, melainkan karena adanya cahaya. Dan kamu harus tahu bahwa bukan hanya matamu yang memerlukan cahaya untuk bisa melihat, akan tetapi kalau kamu ingin hatimu, akalmu, batinmu bisa melihat dengan jelas, nggak nabrak-nabrak hidupnya, nggak nabrak-nabrak ngambil keputusannya, maka hatimu perlu cahayanya. Dan saya beritahu, cahaya paling terang itu bernama Sayyiduna Muhammad, bernama baginda Nabi besar Muhammad. Maka orang yang hidupnya tidak dekat dengan Nabi Muhammad, maka orang yang hatinya tidak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, maka orang yang bahkan hatinya tidak kenal dengan Nabi Muhammad, hidupnya akan berada dalam kegelapan, hatinya akan berada dalam keadaan kelam,
dalam keadaan gelap, maka hidupnya bakal banyak nabrak-nabrak, maka hidupnya akan terus-terusan berada dalam jalan salah, sebab hatinya tidak berjumpa dengan cahayanya. Cahaya tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad. Para sahabat meriwayatkan, idza aqbala lailan faka'anna an-nas min nurihi fi awanidh dhuhr. Dalam Maulid Ad-Dibai disampaikan, apabila Nabi Muhammad datang di waktu malam, keberadaan cahaya beliau membuat orang-orang di sekelilingnya merasa seolah berada di siang terang benderang. Sayyidah Aisyah meriwayatkan, kuntu khaytu thiyab fi dzat lailah. Satu malam saya sedang menjahit dengan bantuan cahaya kecil, dengan bantuan lampu kecil yang ada di kamar saya. Benangnya habis, saya keluarkan benang dari jarumnya. Saya mau ambil benang yang lain, berusaha saya masukkan ke dalam lubang jarum. Tiba-tiba cahaya tersebut padam. Saya terkejut, benang tersebut jatuh. Saya cari-cari jarum sama benang yang jatuh tadi itu, nggak dapat, nggak ketemu, karena cahayanya yang memang sudah padam. Id aqbala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menyingkap tirai masuk ke dalam kamar. Dengan mudah saya pun mendapati jarum saya yang hilang. Sembari memandangi jarum, saya pandangi wajah Nabi Muhammad. Saya pun berkata padanya, ma adwa'a nuraka ya Rasulullah. Duhai, alangkah terangnya cahayamu wahai Rasulullah. Alangkah terangnya cahayamu wahai Rasulullah. Saudaraku sekalian, saya berusaha membayangkan seperti apa rasa hati Sayyidah Aisyah ketika mengucapkan kata-kata tersebut. Saya berusaha membayangkan seperti apa wajah yang dilihat Sayyidah Aisyah, seperti apa terangnya cahaya tersebut ketika Sayyidah Aisyah sembari memandangi jarumnya yang hilang. Ia pandangi wajah Nabi seraya berkata, ma adwa'a nuraka ya Rasulullah. Alangkah terang cahayamu wahai Rasulullah. Sembari berharap-harap, saya sembari berharap-harap, semoga dengan saya menceritakannya kepadamu hari ini, saya sungguh-sungguh dapat memandang cahayanya di akhirat nanti. Dan saya pun mendoakanmu, semoga yang saat ini mendengarkan saya bercerita tentang cahaya ini, kelak di hari akhirat kamu Allah izinkan memandang cahaya itu. Semoga kita semua yang hari ini hanya bisa membayang-bayangkan beliau, di akhirat nanti Allah izinkan mata kita memandang indah cahayanya. Amin ya Rabbal alamin. Ma adwa'a nuraka ya Rasulullah.
Ucap Sayyidah Aisyah, duhai alangkah terangnya cahayamu wahai Rasulullah. Rasulullah tersenyum kemudian berkata, fawail liman la yarani yaumal qiyamah ya Aisyah. Maka celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku wahai Aisyah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahku. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad, ya Allah, jangan biarkan seorang di antara kami menjadi yang celaka pada hari tersebut. Ya Allah, jangan biarkan kami, anak-anak kami, kedua orang tua kami, suami kami, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami, semua orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, jangan halangkan siapapun di antara kami untuk dapat memandang wajah baginda kami Nabi besar Muhammad di hari akhirat nanti. Jangan biarkan mata siapapun di antara kami celaka ya Allah. Meskipun banyak dosa-dosanya, meskipun banyak dosa-dosa dari mata kami ya Allah, jangan jadikan hukumannya terhalangnya kami dari memandang wajah Nabi Muhammad. Ampuni sajalah dosa-dosa kami ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Fawail liman la yaraka ya Rasulullah. Siapa yang di akhirat nanti tak dapat memandang wajahmu wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, al-bakhil alladhi idza dzukirtu indahu lam yusalli alaih. Al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Yang tak akan memandang wajahku di akhirat nanti adalah orang yang pelit, orang yang tidak tahu berbuat baik bahkan kepada dirinya sendiri. Siapa? Yang paling pelit ini siapa? Yang tidak mau meletakkan rasa cinta di dalam hatinya kepada baginda Nabi besar Muhammad, sehingga ketika diceritakan Nabi Muhammad, ketika tatkala disebutkan nama Nabi Muhammad, tak ada yang bergerak di dalam hatinya untuk membuatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mereka lah yang di akhirat nanti tak akan dapat berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Semoga tak ada seorang pun di antara kita yang termasuk di dalamnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sayyidina Hasan bin Thabit, seorang pujangga Arab, ketika ditanya tentang sebab keislamannya, beliau menjawab, saya adalah seseorang yang